Salam untuk selamat. Salam. Salam untuk seluruh jemaat Tuhan. Shalom. Grogi saudara. Iya, nggak apa-apa. Untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan yang ada di pusat, jemaat Tuhan yang ada di cabang, khususnya di Bogor, dan jemaat Tuhan yang ada di Tumbang Magin Stoli, Tumbang Stoli, Kalimantan Tengah, dan Tumbang Magin. Mari bersama-sama siapkan hati untuk Tuhan. Amin. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Dan kita siapkan hati kita terlebih khusus merindukan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan untuk kita semua, mari kita ambil tempat yang tepat, tempat yang aman untuk kita bisa beribadah, kenyamanan yang lebih penting bagi kita. Dengan itu mari kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sebelum kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudaraku, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Pastor Tommy Ringo. Kepada Bapak disilakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Shalom umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada beribadah bersama dengan kami. Kita bersyukur memiliki Allah yang hebat, maha kuasa, maha dahsyat. Allah adalah roh bukan zat, sehingga Allah itu tak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, tempat, dan teknologi yang kita gunakan ketika kita memuji, memuliakannya. Yesus Kristus mampu, bisa, dan dia rindu menjamah saudara di tempat dimanapun saat ini saudara berada. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita sepakat berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh karena berkat kemurahan-Mu Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan Engkau. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menikmati segala kebaikan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi yang Kau sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, penghibur kami, ajar-ajari kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu sesuai dengan maksud dan tujuan-Mu, sehingga kami Tuhan Yesus Kristus mengerti Engkau. Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Engkau ya Roh Kudus, kami siap diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Baik saudaraku, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu sebentar. Ya, menghadapi kegagalan, menghadapi kegagalan. Nah, oleh karena itu saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amsal. Sebentar ya. Amsal pasal 13 ayat 12. Sudah ketemu? Sudah. Yuk. Amsal 13 ayat 12. Karena ini satu ayat, kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Amin. Amin. Dari ayat ini dikatakan saudaraku, kita akan menekankan di poin yang di pertama, yaitu dikatakan harapan yang tertunda menyedihkan hati. Garis bawahi kata-kata harapan yang tertunda menyedihkan hati. Oleh karena itu kita pagi hari ini akan menikmati firman Tuhan bagaimana menghadapi harapan yang tertunda. Ini istilahnya adalah
adalah kegagalan. Karena ada orang berkata apa? Kegagalan adalah harapan yang tertunda. Dikatakan demikian kan? Kegagalan maaf ya. Keberhasilan adalah kegagalan keberhasilan yang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itulah dikatakan tentang kegagalan. Nah, oleh karena itu saudaraku, setiap individu yang disebut manusia akan mengalami namanya kegagalan. Apakah itu yang biasa atau itu ukuran sedang maupun ukuran yang berat untuk ukuran kita sebagai manusia. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita akan menikmati firman Tuhan bagaimana menghadapi kegagalan. Nah, oleh karena itu saudaraku, bagaimana kita menghadapinya? Ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita saat ini sedang menghadapi kegagalan. Yang pertama itu adalah kita harus mengakui dan menerima kegagalan sebagai hal yang lazim, bukan akhir dari segalanya. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, poin yang pertama adalah menghadapi kegagalan adalah mengakui dan menerima kegagalan sebagai hal yang lazim, bukan akhir dari segalanya. Nah, ketika kita melakukan ini saudaraku, maka kita bisa menghadapi kegagalan. Mengapa saudaraku banyak pasien di rumah sakit jiwa? Itu adalah karena apa? Karena mereka itu adalah memungkiri dan juga mereka itu tidak menerima kegagalan mereka. Sehingga akhirnya apa? Mereka stres, mereka tertekan. Ketika mereka tertekan, dibiarkan terus-menerus, mereka akhirnya depresi. Dan ketika mereka depresi, akhirnya mereka menjadi sakit jiwa. Karena apa? Karena mereka tidak mengakui dan tidak menerima kegagalan sebagai hal yang lazim. Mereka menganggap kegagalan itu adalah hal yang luar biasa. KLB, kejadian luar biasa. Tetapi perlu saudara ketahui bahwa kegagalan adalah hal yang lazim, hal yang lumrah, hal yang biasa selama kita hidup di dunia ini. Katakan amin. Amin. Itu kebenarannya. Jadi bukan akhir segalanya. Jadi kalau saat ini saudara sedang gagal menjalin tali kasih, jangan langsung engkau boleh dibilang itu akhirnya mengambil tindakan yang merugikan dirimu. Itu bukan akhir dari segalanya. Boleh engkau putus dengan pacar yang kau cintai, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Nah, kadang-kala kita tidak mau mengakui dan kita tidak mau menerima kegagalan sebagai hal yang lazim. Kita akhirnya sering sekali menyalahkan orang lain. Ini karena si Anu, ini karena si Anu, ini karena dia nih, ini karena ini. Oke, ketika dia sudah menyalahkan orang lain dan dia masih belum puas, belum bisa menerima, belum bisa mengakui kegagalannya, dia mulai akan melihat ke dirinya sendiri. Ya ampun, kok bego amat sih gue? Kan begitu. Kenapa sih gue dulu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini? Seperti itu. Kenapa sih gue harus lakukan ini? Seharusnya kan lakukan ini. Aduh, kok bego amat sih gue? Kan begitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dia mulai lagi menyalahkan dirinya sendiri. Dan ketika dia masih belum puas lagi menyalahkan dirinya sendiri, seringkali menyalahkan apa? Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Gua kan udah doa Tuhan. Gua kan sebelum melakukannya kan sudah mohon pertolonganmu. Aku kan udah serahkan kepadamu. Tetapi kenapa aku gagal? Nah, inilah yang sering sekali yang membuat kita tidak siap menghadapi kegagalan. Karena apa? Karena kita tidak mau mengakui dan menerima kegagalan itu sebagai hal yang lazim, hal yang lumrah, hal yang biasa, bukan akhir dari segalanya. Oleh karena itu, yuk, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ibu Gembala, silakan bacakannya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Nah, kalau kita simak ayat ini, saudara-saudaraku, jelas sekali dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oke, karena sudah Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya, apakah terluput dari namanya jatuh? Enggak. Justru di ayat 24 dikatakan apabila ia jatuh, lihat, berarti walaupun Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya, dia akan jatuh. Tetapi hebatnya apa? Tetapi tidaklah sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan menopang tangannya. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, karena kita adalah daging, karena kita adalah debu, saudaraku, kita pasti pernah jatuh. Kita pasti pernah jatuh, kita pasti pernah gagal. Sekalipun Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sekali waktu kita pasti jatuh, tetapi perbedaannya kita tidak sampai tergeletak. Amin. Kenapa? Karena Tuhan menopang tangan kita. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi ayo kita harus melihat kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itu tadi yang saya belepotan ngomong, saudaraku ya. Itu tadi. Nah, ini dia. Jadi kita harus melihat itu. Ayo satu ayat lagi kita baca. Di dalam Mazmur juga 34 ayat 20. Saya minta untuk hambanya Ikhtiarman yang membacakannya. 34 ayat 20. 34 ayat Tadi 37, sekarang 34. Mazmur 37 ayat 34. Mazmur 34 Ayat 20. ayat 20. Oh ya. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan. Begini firman Tuhan, Ia melindungi Kemalangan. Oh ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Katakan amin. Amin. Jelas ya? Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya apa? Kegagalan pasti dialami oleh orang benar. Karena Alkitab katakan kemalangan orang benar banyak. Jelas sekali banyak. Jadi ayo, ketika engkau sudah menyerahkan impianmu, cita-citamu, programmu, masa depanmu kepada Tuhan, dan tetapi ternyata belum berjalan sesuai dengan apa yang engkau kalkulasikan, ayo jangan salahkan Tuhan. Jangan bertanya kepada Tuhan, why? Tetapi apa, saudaraku, kita harus tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kita, karena Dia adalah Bapa yang baik. Katakan amin. Amin. Ingat, jadi ketika Tuhan telah menetapkan langkah-langkah kita yang hidup kita berkenan kepadanya, kita masih bisa jatuh. Kita masih bisa jatuh, saudaraku. Karena Alkitab juga bilang, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Oleh karena itu, saya katakan tadi, poin pertama ketika kita menghadapi kegagalan adalah apa? Mengakui dan menerima kegagalan sebagai hal yang lazim, hal yang lumrah, hal yang biasa, bukan akhir dari segalanya. Bukan KLB, kejadian luar biasa, atau bukan Kongres luar biasa Partai Demokrat, bukan ya. Bukan KLB Demokrat, bukan, saudaraku. Tetapi apa? Bukan KLB, tetapi adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang lazim selama kita hidup di dunia ini. Katakan amin. Amin. Nah, kita harus mengakuinya. Kenapa kita harus mengakui dan menerimanya? Karena bayangkan, saudaraku, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, dikatakan demikian, jika kamu mengaku dosa kita, dikatakan, apa dikatakan? Coba. Jika kamu mengaku, monggo silakan. Otri?
Jika kita mengaku dosa kita, Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Bayangkan jika kita mengaku apa dikatakan? Dosa kita. Dosa kita. Lihat. Maka Ia adalah setia. Dosa saja ketika kita mengakuinya itu mendapatkan pengampunan. Apalagi kita hanya mengakui kegagalan. Kegagalan belum tentu dosa, saudaraku. Kegagalan belum tentu dosa. Bayangkan dosa saja ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita. Apalagi kegagalan. Kegagalan itu bukan otomatis dosa. Ketika kita mengakuinya, justru saudaraku, kita akan mendapatkan penghiburan daripada Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Itu adalah langkah pertama ketika kita menghadapi kegagalan. Mengapa saya jelaskan ini, saudaraku? Karena ini adalah masih bersangkut paut, ada sangkut pautnya dengan khotbah minggu lalu. Khotbah minggu lalu itu adalah apa? Menghadapi situasi tak terduga. Menghadapi situasi tak terduga. Itu di minggu yang lalu. Saudara dapat melihatnya di Tahta Daud Channel. Judulnya adalah menghadapi situasi tak terduga. Nah, hari ini adalah menghadapi kegagalan. Karena kita pasti mengalami namanya harapan yang tertunda. Pasti, tidak mungkin tidak. Kan begitu. Ada orang berharap menikah usia 24, tetapi akhirnya menikah usia 26. Nah, itu kode ketawa itu saudara. Tertunda 2 tahun dong. Oh, tertunda 2 tahun. Kan begitu. Nah, berarti itu saya katakan tadi kan. Nah, ada orang yang contohnya berharap ketika nanti sudah semester 5, saudaraku, sudah boleh punya pacar. Tetapi mau semester 6 belum ada. Kan begitu kan? Nah, ini artinya apa? Semua kita pasti namanya mengalami harapan tertunda. Makanya kenapa saya ingin menyampaikan ini, saudaraku, supaya kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi kegagalan, kita tidak salah bersikap. Kita tidak keliru mengambil tindakan-tindakan kita berikutnya. Katakan amin. Amin. Oke ya? Itu poin yang pertama, yaitu mengakui dan menerima kegagalan sebagai hal yang lazim, lumrah, hal yang biasa, bukan akhir dari segalanya. Katakan amin. Amin. Putus cinta, ayo jangan minum baygon. Putus cinta, ayo jangan apalagi gantung diri. Kembali lagi saya mau beritahukan, Tuhan punya rencana yang lebih indah dari yang pernah engkau rencanakan bagi dirimu sendiri. Amin. Karena Dia adalah Bapamu yang Maha Tahu. Katakan amin. Amin. Oke, itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kegagalan? Yang kedua itu adalah kita mengevaluasi kegagalan, ya. Kita mengevaluasi kegagalan dan bertekad menjadikannya aset yang menguntungkan kita di masa yang akan datang. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, poin yang kedua, bagaimana menghadapi yaitu kegagalan. Kita harus mengevaluasi kegagalan dan bertekad menjadikannya aset yang menguntungkan di masa yang akan datang. Ini poinnya, saudaraku. Makanya sering sekali saya katakan, ketika suatu kejadian tidak kita pelajari, itu hanyalah peristiwa. Kejadian yang terjadi dalam hidup kita ketika kita tidak mempelajari, itu hanyalah peristiwa yang pernah terjadi kepada kita. Tetapi ketika kita mempelajarinya, itu akan menjadi apa? Pengalaman. Dan pengalaman yang dievaluasi, ini menjadi aset yang menguntungkan kita di masa yang akan datang. Katakan amin. Amin. Ingat Thomas Alva Edison. Ingat Thomas Alva Edison. Nah, kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Bayangkan, ketika asistennya, timnya memberitahukan mereka gagal menemukan kawat lampu pijar tersebut. Ketika mereka sepertinya
putus asa, justru Thomas Alva Edison berkatakan, wow, bagus, berarti kita telah menemukan hal ini tidak boleh kita lakukan lagi. Akhirnya mereka mencari lagi zat atau komposisi yang lebih kuat dari sebelumnya. Inilah artinya mengevaluasi kegagalan dan bertekad menjadikannya aset yang menguntungkan di masa yang akan datang. Kita harus, kembali lagi saya katakan, kita harus mengevaluasinya. Jadi bukan menyalahkan si A, si B, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Bukan. Kita harus mengevaluasinya. Katakan amin. Amin. Itu yang terjadi saudaraku di dalam Alkitab, di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 26. Dicatat saja bagi tim kita, bagi Donta, yuk dicatat di kolom komentar. Di situ jelas sekali dalam Yosua 7 ayat 1-26. Kalau kita membaca di pasal 6-nya, itu orang Israel itu menaklukkan Yeriko, kota Yeriko. Kota Yeriko itu saudaraku, temboknya tebal sekali. Bukan seperti tembok kita yang mungkin hanya 15 cm atau mungkin 20 cm. Bukan. Tetapi temboknya itu Alkitab katakan Rahab itu dapat membangun rumah di atas tembok tersebut. Karena tembok tersebut kalau menurut ahli sejarah diperkirakan kurang lebih 6 sampai 8 meter lebarnya. Dan waktu saya ke Israel, saya melihat pondasi dari tembok Yeriko itu, waduh, memang besarnya luar biasa. Jadi waktu saya ke Israel itu memang besarnya luar biasa. Nah, singkat cerita, ketika di pasal 6 dari Yosua pasal 6, orang Israel mampu merobohkan tembok Yeriko dan mengalahkan penduduknya. Dan akhirnya di pasal ke-7 mereka menyerang menyerang kota Ai. Kota Ai. Nah, mereka menyerang. Ketika mereka dikirim pengintai ke sana, Alkitab mencatat katanya mereka butuh berapa tentara? Oh, jangan dibawa semua orang Israel, cukup hanya 2 atau 3.000 aja. Kan begitu. Nyatanya ketika mereka menyerang kota Ai, justru orang Israel kalah, bahkan dikejar. Bahkan ada 37 orang tewas dibunuh oleh orang Ai. Sehingga orang Israel menangis, mengadu kepada Yosua. Yosua sedih. Dia akhirnya menangis dari pagi hingga petang di hadapan Tuhan. Dia menangis. Dia duduk dengan debu ditaruh di kepalanya. Dan akhirnya Akhirnya Tuhan singkapkan kenapa mereka kalah. Mereka kalah karena Karena salah satu orang Israel itu mengambil harta benda yang harus dimusnahkan. Yaitu namanya siapa namanya? Akan, tulisannya Akan. Si Akan dari suku Yehuda. Nah, dia mengambil Dia mengambil jubah yang bagus buatan Siniar, dikatakan. Ngambil apa lagi? Dia mengambil perak berapa sikal. Dia ngambil apa lagi? 1 batang emas. Dia timbun di dalam tanah, di dalam kemahnya. Di dalam kemahnya dia korek, dia timbun itu. Sehingga akhirnya Tuhan katakan itu. Singkat cerita, kalau kita baca kisah ini, akhirnya Akan beserta sanak keluarganya ini akhirnya dihukum seperti itu. Dan betul, kota Ai dengan sangat mudahnya mereka kalahkan. Dan itu menjadi pelajaran bagi orang Israel. Tapi sayangnya ada satu tokoh di dalam kerajaan Israel yang melakukan hal yang sama. Bahkan seorang raja yang bernama Saul. Sudah jelas-jelas dikatakan itu harus dimusnahkan. Raja, segala ternak harus dimusnahkan. Tetapi Saul tidak memusnahkannya. Karena Dibawanya sang rajanya hidup-hidup. Baru apalagi dibawa kambing-kambing yang bagus. Dikiranya Tuhan tuh senang dengan persembahan. Makanya Samuel katakan Tuhan tuh lebih senang mendengarkan daripada persembahan. Itu dia. Akhirnya Alkitab katakan kerajaan dirobek dari engkau, akan diambil dari engkau. Kenapa? Karena dia kembali lagi melakukan apa yang dilakukan oleh Akan. Nah, singkat cerita ini kita harus evaluasi. Kalau kita baca lagi dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Jelas sekali juga
kejadian orang Israel selama 40 tahun di Mesir, Alkitab katakan apa? Menjadi peringatan, menjadi contoh bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel selama perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi kita harus mengevaluasi kegagalan dan bertekad menjadikannya aset yang menguntungkan di masa yang akan datang. Katakan amin. Amin. Apa yang harus kita ajukan? Pertanyaannya, contohnya. Itu saudaraku yang paling lazim orang menggunakan rumus untuk mencari tahu. Ini adalah rumus 5W 1H. 5W 1H. Apa tuh? W yang pertama, what, apa. Artinya apa? Apa yang terjadi? Itu yang pertama. W yang kedua apa? Who, siapa? Siapa artinya apa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Kembali lagi, kita cari tahu bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mencari solusi. Oke ya? Baru yang ketiga apa? Why. Why itu mengapa. Mengapa artinya mengapa hal itu bisa terjadi. Apalagi yang W yang keempat apalagi? When. When itu kapan? Bila mana atau kapan peristiwa itu terjadi. Baru W yang kelima apa? Where. Where? Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Kita cari tahu di mana celah-celahnya. Dan yang keenam tadi 5W16 tadi. How. How itu adalah bagaimana? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, kita harus melakukan namanya evaluasi ini. Kita harus mengevaluasi kegagalan dan bertekad menjadikannya aset yang menguntungkan di masa yang akan datang. Katakan amin. Amin. Saudara pernah tahu namanya post-it note? Post-it, saya lupa. Post-it itu dia adalah sejenis kertas yang biasanya ada warna kuning, ada warna stabilo. Untuk Untuk note, catatan kecil yang biasanya ditempel di komputer, gitu kan, di depan komputer, di tembok kerja kita, di pintu, di kulkas. Nah, itu tahu nggak saudaraku? Itu justru terjadi itu, bayangkan, post-it notes tadi, post-it itu tadi, itu ternyata saudaraku, itu hasil dari apa? Dari kegagalan. Jadi ceritanya ada ahli ingin menemukan lem perekat yang sangat kuat. Tetapi ketika mereka jadikan, itu ternyata bukannya jadinya super maha kuat lem tadi. Justru lem tadi itu kok mudah lepas, tapi kok nggak nempel. Makanya kan sudah kita tempel di kertas, bisa kita cabut, kita tempel lagi gitu kan. Itu dipindah-pindah gitu kan. Ya udah, mereka berdua nih bingung. Waduh, gimana nih hasil penelitian kita post-it ini? Akhirnya apa? Ya udah, mereka buat sendiri karena mereka ada tandem dengan 2 orang. Ya udah, dia buatlah ceritanya itu mereka kalau buat formula mereka tempel-tempel itu. Mereka menggunakan lem yang gagal tadi. Sudah menggunakan lem yang gagal tadi, udah, singkat cerita dia anggota KOR, ceritanya penemunya. KOR gereja maksud saya. Jadi lagi KOR gereja kan ada lagu catatan gereja. Nah, dia pakai tuh tempelan itu. Dia pakai tempelan itu. Nah, ternyata ketika dia pakai tempelan itu, nah orang gereja itu mulai lucu juga ini kok bisa dicopot tapi nggak ada bekas di benda itu, nggak merusak kertasnya, nggak merusak tempat di mana dia nempel gitu kan. Nah, singkat cerita saudaraku, akhirnya apa? Bayangkan lem yang gagal tadi, akhirnya apa? Itu saat ini hingga hari ini itu menjadi yang menguntungkan bagi 3M. Jadi yang memproduksi ini akhirnya 3M. Saat ini semua perusahaan menggunakan itu. Post-it itu tadi. Bayangkan, itu dari apa? Dari kegagalan. Gitu juga penemu Goodyear. Tahu Goodyear? Ban mobil kalau ada tulisan Goodyear. Gitu juga. Itu ketika dia sedang ada di laboratorium seperti itu, ya dia lagi campur demikian, dia campur karet, dia campur belerang begitu kan. Nah, tiba-tiba tersenggol. Nah, kena timah. Nah, akhirnya apa? Mengeraslah. Akhirnya ban itu tadi, karet tadi. Selama ini karet itu enggak bisa mengeras. Nah, ini kenapa? Kembali lagi karena kegagalan.
Gitu loh. Jadi ayo kita harus mengevaluasi kegagalan itu. Banyak saudaraku, kalau saya mau cerita tentang kegagalan di mana mereka bertekad menemukan, luar biasa. Apalagi contohnya mesiu, bahan peledak. Itu juga begitu, itu hasil dari kegagalan. Sebenarnya peracik dari Tionghoa itu sedang meracik obat untuk sang kaisarnya karena sang kaisar lagi sakit. Tapi ternyata saudara, ketika diracik meledak, dos gitu kan. Dan akhirnya apa? Akhirnya ditemukanlah bubuk mesiu ini, dan itu sampai hari ini menjadi alat militer. Nah, artinya apa? Yuk, kita harus mengevaluasi kegagalan dan bertekad menjadikannya aset yang menguntungkan di masa yang akan datang. Katakan amin. Amin. Luar biasa ya. Jadi kalau gagal, ayo jangan baperan, gitu kan? Jangan merasa korban fiktif, menjadi korban fiktif. Nggak lagi lah, gitu kan? Biasanya itu, yuk kiri kanan ngomong, kegagalan itu biasa, bukan luar biasa. Kegagalan itu biasa, bukan luar biasa. Yoi. Termasuk gagal pacaran ya. Yoi, termasuk gagal pacaran. Itu pasangan saya di Couple in Love yang ngomong, saudaraku. Makanya dihubungkan terus ke pacaran, ke pernikahan. Pokoknya hubungannya all about love, kan gitu kan? Ya. Oke ya, sepakat ya, kita harus mengevaluasi kegagalan dan bertekad menjadikannya aset yang menguntungkan di masa yang akan datang. Katakan amin. Amin. Luar biasa. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita menghadapi kegagalan? Yang ketiga itu adalah, saudaraku, yang ketiga itu adalah mencoba dan mencoba lagi dengan cara yang lebih kreatif. Katakan amin. Amin. Mencoba dan mencoba lagi dengan cara yang lebih kreatif. Kita baca Alkitab kita dalam Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Hambanya Otri yang bacakannya. Ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Jelas sekali kan? Sebab 7 kali orang benar jatuh. Lihat, engkau udah banyak doa, banyak puasa, banyak baca Alkitab, banyak memberi, banyak menolong orang lain. Engkau cinta Tuhan Yesus, berarti engkau adalah orang benar. Tetapi ingat, Alkitab katakan, walaupun engkau orang benar juga jatuh. Bahkan kalau Alkitab katakan sampai 7 kali orang benar jatuh, berarti ini sempurna sudah jatuhnya. Hebatnya apa? Hebatnya orang benar itu, betul dia jatuh, namun ia bangun kembali. Dia bangun kembali. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk dalam hal kejatuhannya, untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Tuhan Yesus. Makanya dia tidak masalah. Gitu loh, dia tidak masalah. Makanya kita harus mencoba dan mencoba lagi dengan cara yang lebih kreatif. Jangan juga sudah gagal cara A, kita lakukan cara A lagi. Itu mah namanya gitu kan contohnya. Hah? Iya, B itu ketika cara A kita lakukan gagal, lakukan cara B. Ketika cara B gagal, lakukan cara C. Ketika cara C gagal, lakukan cara D. Begitu seterusnya. Ingat, sebab 7 kali orang benar jatuh, artinya apa? Pasti jatuh, sempurna jatuhnya, namun dia bangun kembali. Begitu juga dengan saudara-saudaraku. Mungkin saat ini bisnismu saat ini sedang mengalami kemerosotan, saat ini sedang jatuh, saat ini sedang mengalami kegagalan. Temukan cara-cara yang kreatif. Temukan cara-cara yang kreatif. Ketika engkau menemukan cara-cara yang kreatif, maka saudaraku percayalah, engkau akan
engkau akan apa saudaraku? Engkau akan menemukan satu titik di mana cara tersebut akan menjadi solusi bagimu, dan juga akhirnya apa? Akan menjadi solusi bagi orang lain. Akan menjadi solusi bagi orang lain. Ada banyak kasus itu saudaraku. Karena mencoba gagal, tetapi akhirnya ketika mereka berhasil, mereka bisa itu mendapatkan keuntungan bagi mereka secara finansial maupun secara mental, dan juga bisa mendatangkan keuntungan dan finansial bagi orang lain. Ketika apa? Ketika kita mencoba lagi dengan cara yang kreatif. Oleh karena itu, kepada seluruh umat Tuhan, ayo kita harus siap menghadapi namanya kegagalan. Jangan malu, jangan jangan menganggap kegagalan itu adalah aib. Enggak, saudaraku. Kegagalan bukanlah aib. Yang aib adalah dosa. Kegagalan bukanlah aib. Makanya kita harus mengakui dan menerima. Ketika kita melakukan ini, saudaraku, kita akan luar biasa. Kita akan dapat solusinya, saudaraku. Nah, jadi bagaimana supaya kita ini bisa mencoba lagi dengan cara kreatif? Itu tadi, saudaraku. Kita harus sadar. Ini ada 5 sebenarnya ya, tapi saya singkat aja. Kita harus sadar bahwa ada kekuatan kreatif di balik kegagalan kita. Ada. Tadi kan sudah saya ceritakan kan, lem yang salah buat untuk dibuat ekstra sangat kuat. Begitu, ternyata salah. Lemnya justru tidak nempel. Begitu kan, mudah dilepas. Post-it tadi, saya bilang tadi, post-it notes itu tadi. Nah, bayangkan, itu dijadikan mereka ide kreatif. Yang dulunya adalah daya perekat yang sangat kuat direncanakannya, ternyata apa? Untuk buat notes, untuk buat catatan. Gitu loh. Itu dia, buat catatan. Jadi ayo, ada kekuatan kreatif. Oke ya? Di balik kegagalan kita. Apalagi supaya kita ketika kita mencoba lagi dengan cara yang kreatif, itu dengarkan kata orang lain. Ayo dengar-dengaran. Terima masukan. Iya, kenapa Alkitab katakan karena banyak penasehat maka amanlah suatu negara, suatu bangsa. Jadi dengarkan kata orang lain. Jangan merasa udah benar nih gue. Jangan, itu perlu namanya test case. Itu perlu namanya test case. Kita bisa melemparkan produk kita ini kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat untuk mendapatkan feedback dari mereka. Umpan balik dari mereka, hal-hal apa saja, gitu kan? Contohnya, ini yang mau jual lontong Medan, contohnya. Kan begitu kan? Nah, coba dibuat dulu lontong Medan, diantar contohnya ke rumah ini. Kan begitu? Diantar ke teman-teman, ada test case dan minta feedbacknya. Kira-kira sudah mantap belum? Itu contohnya. Inilah artinya saya katakan, ayo dengarkan kata orang lain. Baru bagaimana supaya kita mencoba lagi dengan cara kreatif. Kita itu jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Jangan takut, betul, hal yang baru itu membuat kita tidak nyaman. Tetapi saya memberitahukan, sering sekali hal yang baru itu adalah solusi bagi kita. Hal yang baru sering sekali itu adalah langkah berikutnya ke jenjang kita yang lebih tinggi dari kehidupan kita. Apalagi, itu tadi, jangan takut gagal. Kita harus hadapi kegagalan tersebut. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan Tuhan. Apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang tak terpuji. Membunuh, bunuh diri lah dan sebagainya. No, nggak boleh. Dan yang kelima, bagaimana supaya kita mencoba lagi dengan cara yang kreatif? Apa? Bersyukur. Kita harus bersyukur. Kalau kita tidak bisa bersyukur, percayalah saudaraku, imajinasimu akan butek, imajinasimu akan bantet, imajinasimu akan tumpul. Kenapa? Karena engkau tidak mampu bersyukur. Makanya ketika kita bersyukur, firman Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam hidupmu.
Jelas sekali dikatakan kita harus mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, percayalah saudaraku, kita itu lebih siap menerima tantangan. Kita lebih siap menerima kegagalan. Kita lebih kreatif. Karena apa? Karena kita bisa bersyukur. Kita sudah tidak punya lagi waktu, kita tidak punya lagi energi untuk menyalahkan si A, si B, si C, dan seterusnya. Kita tidak punya waktu. Ketika kita bersyukur, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ketika kita lakukan itu, kita akan punya cara-cara yang kreatif. Bahkan yang tak pernah kita bayangkan bisa Tuhan berikan yang ide-ide yang luar biasa kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, hadapi kegagalanmu. Baik saat ini sedang gagal, maupun di kemudian hari juga nanti ada harapanmu yang tertunda. Ingatlah kebenaran firman Tuhan ini. Ingatlah ini, kita harus menghadapi kegagalan sesuai dengan cara-cara yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Baik, saya undang untuk hambanya Ikhtiar untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Monggo. Puji Tuhan, mari kita masuk di doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Di mana pada hari ini Tuhan, Engkau telah menolong, menyertai kehidupan kami Tuhan. Hingga sampai pada saat ini Tuhan, di awal kami memulai ibadah ini Tuhan, di pertengahan, dan sebentar lagi Tuhan akan kami mengakhirinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bersama kami Tuhan. Engkau telah menolong kami Tuhan. Hingga Tuhan pada saat ini Tuhan kami bisa bersuka cita, memuji dan menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Di mana ya Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kami Tuhan untuk menghadapi kegagalan Tuhan. Dan biarkan Tuhan kami ini Tuhan sering gagal Tuhan di setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Tuhan, dan biarlah Tuhan kegagalan kami Tuhan kami bisa mengevaluasikan di kehidupan kami Tuhan hari demi hari Tuhan, dan biarlah kegagalan itu Tuhan bisa menjadi Tuhan aset kami Tuhan. Untuk kedepannya lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Tommy Rima Tuhan, berkati dia Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Biarlah dimanapun apa yang dia sampaikan Tuhan, biarlah banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan, dimanapun dan siapapun yang akan mendengarkannya ya Bapa. Dan berkati juga Tuhan Ibu Gembala kami dan kedua adik kami Nesya dan AL Tuhan. Berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka cita-citakan, apapun yang mereka rindukan ya Tuhan, Tuhan yang akan memberikan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat negara kami Tuhan, di mana negara kami pada saat ini Tuhan, kami dilanda dengan namanya COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memulihkan negara kami ya Bapa. Tuhan akan menghilangkan Tuhan virus ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan bisa bebas beraktivitas Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan buat Presiden kami Tuhan, juga wakilnya Tuhan, berikan Tuhan kebijakan Tuhan kepada mereka untuk memimpin negara kami ke jalan yang Kau kehendaki ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya buat jemaat GBI Tatah Daud, dimanapun mereka menyaksikan ibadah live streaming kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, apapun kerinduan mereka ya Bapak, berkati ya Bapak. Dan juga Tuhan kepada saudara-saudara kami yang menonton di Facebook Tuhan, kami berdoa Tuhan, apapun juga Tuhan kebutuhan mereka Tuhan, apapun yang mereka minta di dalam nama-Mu ya Bapak, Engkau yang akan memberikan.
terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk pribadi kami Tuhan, segala kesalahan kami Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, kami ini tidak lepas dari dosa dan kesalahan Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan layak di hadapan Engkau. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari kesempurnaan ini Tuhan. Tuhanlah yang menyempurnakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, menebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Sekarang kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman dari Sari. Asik. Temenin aku hari ini ya. Shalom suruh umat Tuhan. Shalom. Terima kasih buat kesediaan, buat partisipasi dan kebersamaannya bersama dengan kami di Ibadah Raya Gereja GBI Tahta Daud. Nah, hari ini kita akan mengundi giveaway 3 pemenang terakhir. Dan tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman singkat. Dan saya bersama kepada Kak Otrin, teman-teman saya dan Bang Ikhtiar ya, jadi kanan saya. Silakan Kak. Baik ya, kita akan mendengarkan pengumuman singkat dan kita akan mengundi 3 pemenang giveaway terakhir minggu ini dari Gereja GBI Tahta Daud. Pengumumannya hari Selasa kita bertemu di acara Couple in Love. Sama-sama kita katakan All About Love. Semua berbicara tentang cinta. Asik. Jadi jangan lupa bergabung jam 8 malam live di Facebook Tahta Daud Channel. Yes. Dan nanti saya akan share link untuk YouTube Couple in Love-nya. Jadi saudara-saudari dapat menonton ulang ketika tidak bisa mengikuti live. Nah, ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Pemiringo dan Ibu Gembala Lina Sibarani. Berikan tepuk tangan. Dan hari Rabu kita bertemu di acara Talk Show. Kita sudah mulai kembali Talk Show. Kita adakan di Facebook menggunakan aplikasi Zoom. Dan kita bisa bersama-sama di sana. Kita telah share undangannya, ada ID dan password. Jika tidak menemukannya boleh di komentar dan saya akan kirimkan ID dan passwordnya. Nah, ini akan dilayani oleh Pastor Tomiringo dan juga nanti ada Bapak Eko Wibowo, seorang pengusaha. Kita akan sharing-sharing, kita akan bertanya, boleh mengikuti langsung di Zoom, boleh mengikuti di Facebook, dan silahkan bertanya, berikan kesaksian. Baik, silakan tanggapannya juga. Jadi Bapak Ibu dapat berpartisipasi di acara kita. Live jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat di Facebook Tahta Daud Channel. Dan hari Kamis kita bertemu di acara apa ya Pak? Udah ada ya belum? Rencananya ada Pray Miracle. Pray for Miracle. Jadi itu ada acara jam 8 malam rencananya saudara-saudari. Kita lihat minggu ini boleh bergabung live di FB nanti Tahta Daud Channel. Dan hari Jumat kita bertemu di acara Ex Muslim Center. Bapak Ibu saudara-saudari mungkin banyak yang mau bersaksi juga tentang bagaimana bertemu dengan Tuhan Yesus yang tadinya Muslim hingga menjadi ex Muslim. Boleh berikan kesaksiannya, boleh mengikutinya. Kami senang, kami terima dengan senang hati. Kita akan sharing-sharing bersama di aplikasi Zoom. Satu orang berikan kesaksian, nanti akan dilayani oleh juga
dibantu oleh Bapak Gembala dan juga nanti ada hostnya Kak Lili Indriani. Asik. Nah, jadi kita akan live kan juga di Facebook. Silakan bergabung jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Iya. Live di Facebook Ex Muslim dan Asik. juga Tahta Daud Channel. Dan hari Sabtu jam 10 pagi kita bertemu di acara Brunch Devotion bersama dengan Pastor Tommy Ringo dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Kita saksikan hari Sabtu ini dengan siapakah beliau? Yes. Jadi silakan bergabung jam 10 pagi dan jam 7 malam kita bertemu di acara Now Night of Worship bersama dengan hamba-hamba yang melayani, Ibu Maria khususnya dan Pak Sagala. Mereka yang akan koordinator untuk Now. Yes. Dan kita bertemu acara jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, live di Facebook Tahta Daud Channel. Dan hari Minggu jam 10 pagi kita bertemu di acara ibadah raya Gereja GBI Tahta Daud secara live streaming di Facebooknya Tahta Daud Channel, di Instagramnya @GBI Tahta Daud dan YouTube-nya Tahta Daud Channel. Silakan Bapak Ibu mengaksesnya, boleh mengikuti kembali setelah ibadah selesai dan kita mau mendengarkan setiap kebenaran yang disampaikan oleh Pastor Tommy Ringo. Dan jangan lupa sore ini jam 4 sore Asik. kita akan dilayani oleh Putri Cilik dan Putra Cilik yang akan melayani di acara Gen Ceria. Ayo sama-sama apa Gen Ceria? Generasi cerdas, riang, dan alkitabiah. Yeay. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan di mana adik kita Asanesha Ringo dan juga Abraham bisa melayani di usianya yang masih kecil. Yuk Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik semuanya jangan lupa bergabung. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Apakah ceritanya? Tenet. Kita dengarkan nanti. Dan dapat disaksikan di YouTube. Di YouTube Gen Ceria. Saya akan share linknya di Facebook GBI di Facebook Tahta Daud Channel. Nanti akan live di Facebook Tahta Daud Channel ya saudara-saudari. Dibawa anaknya, adiknya, saudaranya semua yang kecil-kecil untuk dilayani dan kita sama-sama mendengarkan keseruan mereka. Amin. Siap ya? Demikian Oke. pengumuman kita hari ini dan kita akan mengundi. Serunya hari ini 3 pemenang terakhir dari giveaway. Jadi minggu akan datang tidak akan ada lagi giveaway. Hampir setahun kita giveaway ya. Setahun saudara-saudara Hampir kita setahun. giveaway. Ya, wih, luar biasa. Luar biasa ya, berkat Tuhan kepada yang mendapatkan dan yang belum mendapatkan jangan berkecil hati. Kita akan doakan lagi ya, semoga ada lagi gitu ya, akan datang. Oke siap, kita undi. Yang pertama yang akan mengundi Bang Bang Ikhtiar. Ikhtiar. Bang Ikhtiar, silakan Diaduk Bang. aduk dong, Bang. Iya dong. Diaduk sebanyak ya. Ketemu nggak ya? Ya. Karena terakhir dibuat susah. Iya, karena Iya, terakhir dong. tidak agak lebih susah Iya. supaya Udah ketemu ya. Masih malu-malu saudara. Terus dapat. Soalnya masih PDKT. Iya, Oh, PDKT iya. dia tadi ya. PDKT jadi malunya banyak. Dibuka ya. Oke, monggo. Ya, jangan lirik-lirik. Jangan nyontek. Rahasia dong. Ayo kita hitung yuk. Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Iklima Pratama. Ayo sekarang kau Tri, pasangan Dari dari adu Bang dulu ya. Ikhtiar, ya. Ini PDKT atau belum? Udah nih. Ini sudah apa belum ya kak? Masih PDKT tuh udah jadian ya? Kak? Kalau udah jadian cepet nih. Apalagi udah mau nikah. Ini Oh PDKT kayaknya. Lama ya. Aduh. Wah dapat nih. Asik. Akhirnya tertangkap saudara. Setelah lama mencari dalam. Oke kita hitung ya. Iya, belum lagi dibuka kakak. Gitu ya. Jadi keluar. Oh iya. Masih lagi Oke. malam ya. Oke. Hitung. Hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Kopi hutapnya. Ada loh dia di
ibadah tadi ya. Iya, selamat Opi, Opi. Tete ya, selamat ya. Selamat kepada Iya. Bang Opi. Dia tulis ringkasan ibadah loh. Oh dia tulis ringkasan ibadah. Pendek jelas. Terima kasih Bang Opir buat Ya, kebaikannya. ya Mana Opir? sampaikan juga salamnya ya untuk Siapa Oke ya. Siapa ya? Oke, yang terakhir hostnya ya yang bawain Yoi. giveaway-nya dulu nih. Oke, ya, penutup. Terakhir penutup ya. penutup Siapa ya, kan host. dia? Ini nggak PDKT udah jadian deh. Soalnya dia pakai hati. Karena yang buat mungkin ya jadi tahu ya. Yang pengen punya pacar begitu. Oh. Kalau pengen punya pacar. Oh, boleh. Oke, sekarang saya minta semua yang frame yang hitung ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Selamat kepada Ibu Ayu Pratama. Yeay. Ibu Ayu ya, istri dari apa? Iya, Bapak Gembala Gembala. Ah, iya. Bapak Gembala cabang Tulang Kuning Parung Bogor. Bogor. Ya, selamat kepada Ibu Gembala mendapatkan voucher pulsa hari ini Rp100.000. Oke, 3 pemenang kami tunggu konfirmasi. Kak Ima kepada Kak Ima. Karena dia sendiri ya. Karena dia adalah kontak personnya saudara-saudara. Betul. Bang Opir kepada Kak Ima, silakan kontak personnya dihubungin. Dan Ibu Ayu kepada Kak Ima dihubungin untuk mendapatkan voucher pulsanya sebesar Rp100.000. Dan ini karena penutup kami ucapkan terima kasih buat selama ini partisipasi dan juga yang sudah komentar dan juga yang sudah membantu kita melayani di giveaway ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan menutup doa dengan doa berkat kepada Bapak Gembala. Saya persilakan untuk menutup kita dengan doa berkat. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita telah menyelesaikan rangkaian ibadah kita. Saatnya kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Dimanapun saat ini saudara berada, angkat kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, Amin. 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 Tuhan Yesus Kristus berkati. Baik saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya untuk Tuhan Yesus. Saya undang untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani maju ke depan. Monggo, silakan. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang di rumah kita katakan sama-sama, segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus.
haleluya, haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, hey hey, soraklah haleluya, 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 Shalom, terima kasih untuk pemberasmaannya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.